Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu, wahai ekonom muda? Berjumpa lagi dalam mata kuliah Ekonomi Mikro Islam dengan tema Struktur Pasar dalam Islam. Pada kesempatan pemaparan terkait pasar hari ini, saya akan menjelaskan terkait pasar monopoli dan oligopoli. Pada tahapan pasar monopoli dicontohkan seperti PLN, PAM, dan Telkom. Monopoli adalah kondisi di mana hanya ada satu penjual yang menjadi penguasa, yang menyediakan barang ataupun jasa. Monopoli juga diartikan suatu keadaan di mana di dalam pasar hanya ada satu penjual, sehingga tidak ada pihak lain yang menyainginya. Pada poin kedua yaitu ciri dan sifat pasar monopoli. Ciri yang pertama, di dalam pasar monopoli hanya ada satu penjual dan banyak pembeli. Kedua, tidak ada produsen lain yang memproduksi barang substitusi. Ketiga, pembeli tidak punya pilihan lain. Jika dicontohkan yaitu PLN. Produsennya hanya satu sehingga tidak ada pilihan lain untuk menggunakan daripada PLN. Keempat, keuntungan terpusat hanya pada satu produsen. Kelima, harga ditentukan oleh produsen sehingga dikatakan produsen sebagai price maker atau pembuat harga. Kemudian sifat pasar monopoli dari beberapa ciri yang sudah dijelaskan. Pasar monopoli adalah pasar dengan jumlah pembeli yang sangat banyak. Ciri lainnya, tidak terdapatnya barang pengganti yang memiliki persamaan dengan produk monopolis. Dan adanya hambatan yang cukup besar untuk dapat masuk ke dalam pasar. Jadi hampir tidak mungkin monopoli ada pesaingnya. Monopoli dapat terjadi pada beberapa aspek. Yang pertama, monopoli usaha, yaitu monopoli yang dilakukan perusahaan karena menguasai produksi dan penjualan suatu produk atau jasa secara sendiri atau tanpa saingan di suatu pasar. Kedua, monopoli perusahaan, di mana monopoli yang dilakukan oleh satu kelompok usaha yang terdiri atas beberapa perusahaan yang menghasilkan produk yang relatif sama. Ketiga, monopoli pangsa pasar, yaitu monopoli yang dilakukan oleh perusahaan yang telah menguasai pangsa pasar di atas 50% dan perusahaan tersebut menjadi pemimpin harga untuk produk yang sama dihasilkan dan dijual di pasaran. Bagaimana pandangan monopoli dalam perspektif Islam? Dalam Islam sendiri, pada dasarnya Islam menghendaki harga pasar timbul sebagai akibat persaingan sempurna. Namun, jika dalam suatu kasus terjadi, maka boleh jadi berlaku pasar monopoli. Dalam Islam sendiri, keberadaan satu penjual di pasar atau tidak adanya pesaing atau kecilnya persaingan di pasar bukanlah suatu hal yang dilarang. Siapapun boleh berdagang tanpa peduli apakah ia satu-satunya penjual atau ada penjual lain. Struktur pasar yang bersifat monopoli bukanlah suatu hal yang haram apabila situasi dan kondisi perekonomian mengarah pada struktur pasar monopoli, seperti pada kasus monopoli alamiah. Contohnya PLN, PAM, ataupun perusahaan-perusahaan yang memang dikelola oleh pemerintah. Namun yang tidak diperkenankan dalam Islam adalah perilaku monopolistik atau monopolistic behavior, seperti menetapkan harga di atas harga pasar demi meraup sebuah keuntungan sebanyak-banyaknya. Atau yang dilarang dalam Islam adalah ihtikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi dengan cara menimbun atau menyembunyikan barang tersebut sehingga akan merugikan masyarakat. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dalam hadisnya menyatakan, barang siapa melakukan ihtikar untuk merusak harga pasar sehingga harga naik secara tajam, maka ia berdosa. Riwayat Ibnu Majah
dan Ahmad. Pada zaman Rasulullah SAW, salah satu cara melakukan ihtikar adalah dengan cara menimbun agar harga naik akibat kelangkaan. Secara lebih spesifik, menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, mendefinisikan ihtikar sebagai menimbun barang yang telah dibeli pada saat harga bergejolak tinggi untuk menjualnya dengan harga yang lebih tinggi pada saat dibutuhkan oleh penduduk setempat, sehingga otomatis kelangkaan akan terjadi. Praktek ihtikar ini sangat dilarang dalam ajaran Islam. Jenis kedua dalam pasar yang kita bahas dalam teori materi minggu ini adalah oligopoli. Oligopoli diartikan di mana pasar terdiri dari beberapa penjual di pasar. Kedudukan oligopoli berada di antara monopoli dan monopolistic competition. Monopoli diartikan di mana pasar hanya terdiri dari satu penjual. Penjual dapat menentukan harga tanpa harus khawatir reaksi penjual lain, karena di pasar monopoli tidak ada persaingan. Dalam pasar monopoli, produsen atau penjual sebagai price maker atau pembuat harga. Sedangkan dalam monopolistik, penjual hanya dapat menentukan harga pada kisaran tertentu karena bila ia menjual di luar kisaran, penjual lain yang menjual barang yang mirip akan merebut pelanggannya. Memang dalam monopolistik, barangnya harus terdiferensiasi. Persaingan sangat ketat karena jika dalam pasar monopolistik tidak pandai dalam kreativitas atau inovasi produk, maka akan tergusur oleh pedagang atau penjual yang lain. Sedangkan pada oligopoli yang berada di tengah-tengah antara monopoli dan monopolistik diartikan dalam pasar oligopoli di mana ada sedikit penjual yang menjual barang yang sama, maka aksi penjual harus memperhatikan reaksi penjual yang lain. Ada dua aksi yang dapat diambil penjual, yaitu menentukan beberapa kuantitas yang akan diproduksinya dengan model Carnot Quantity Competition dan juga menentukan berapa harga yang akan ditawarkannya dengan model Bertrand Price Competition. Oligopoli yang hanya ada dalam dua perusahaan dicontohkan dalam model Carnot. Model ini dikembangkan oleh Augustin Carnot pada tahun 1938, di mana masing-masing duopolis mempunyai daya monopoli yang sama. Keputusan jumlah output yang diproduksi berdasarkan asumsi bahwa output duopolis yang satu atau saingannya sudah diputuskan dan tidak ada perubahan. Dicontohkan pada sebuah perhitungan rumus dengan mensubstitusikan salah satu persamaan, dan juga dicontohkan dalam sebuah kurva. Misal permintaan pasar Hi sama dengan 30 min P atau P sama dengan 30 min Hi, di mana Hi sama dengan Hi A plus Hi B, maka disubstitusikan. Akan ketemu hasilnya sesuai dengan pensubstitusian rumus dan digambarkan pada sebuah kurva keseimbangan Carnot. Pada model Bertrand, di mana dikembangkan oleh Joseph Bertrand pada tahun 1883. Dalam model ini, penjual menentukan harga untuk memperoleh keuntungan maksimal dengan memperhitungkan harga yang ia duga akan ditetapkan oleh pesaingnya. Dalam model ini juga, penjual tidak memperhitungkan bahwa pesaingnya akan bereaksi bila telah mengetahui harganya. Jadi, setiap penjual menganggap harga pesaingnya tetap. Adapun struktur pasar oligopoli memiliki beberapa ciri khas. Yang pertama, di dalam pasar hanya terdapat beberapa penjual yang mendominasi pasar. Jadi jika diibaratkan 20% penjual, 80%-nya adalah pembeli. Kedua, terdapat sejumlah kecil perusahaan yang memiliki kekuatan pasar atau market power. Jadi di mana penjual atau kekuatan pasar itu dikuasai oleh sebagian kecil penjual. Ketiga, terdapat hambatan bagi perusahaan baru yang memasuki pasar. Keempat, adanya saling ketergantungan antar perusahaan dalam pasar.
Jika dicontohkan ada dalam gambar, contoh perusahaan semen, perusahaan air minum, perusahaan industri seperti sepeda motor, mobil, perusahaan rokok, kemudian perusahaan seluler seperti XL, Indosat, Telkomsel, dan beberapa makanan seperti Dunkin Donut, ataupun seperti McD, KFC, dan lain sebagainya. Oligopoli dalam pandangan perspektif Islam. Secara umum, pola struktur oligopoli yang tidak diperkenankan dalam ekonomi Islam adalah kemungkinan munculnya moral hazard. Praktek-praktek yang dapat merugikan konsumen tidak diperkenankan, seperti kolusi, penetapan harga, dan kuota. Sehingga struktur oligopoli tidak menjadi suatu masalah dalam ekonomi Islam apabila situasi dan kondisi perekonomian mengarah pada struktur pasar tersebut. Sama halnya dengan monopoli, yang tidak diperkenankan adalah perilaku oligopolistik atau oligopolistic behavior. Ujian pasti ada dalam setiap jengkal perjalanan hidup manusia, sedang kegagalan adalah cambuk menuju sebuah kesuksesan. Jangan pernah putus harapan, karena kita tidak akan pernah tahu keajaiban Tuhan yang akan terjadi pada diri kita, entah esok ataupun lusa. Selama kita masih diberi nafas, jangan pernah berhenti berusaha, berdoa, dan selalu bersyukur pada Yang Maha Kuasa. Terima kasih telah menyimak materi terkait struktur pasar dalam Islam, khususnya monopoli dan oligopoli. Semoga memberi manfaat bagi kita semuanya. Tetap semangat dan gapailah seluruh cita-cita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.